Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Intan Romadhani Fauzi. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, dengan nomor induk mahasiswa 2010112191. Nah, di sini saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 14, kelas Bahasa Indonesia 13. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas tentang karya ilmiah. Izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Rian Ahmad Rivaldo dari jurusan Agroteknologi dan Febrian Anggun dari jurusan Ilmu Hukum. Dalam video ini kami akan membahas tentang definisi karya ilmiah, jenis-jenis karya ilmiah, perbedaan dan persamaan antara jenis-jenis karya ilmiah, dan contoh karya ilmiah. Nah, untuk definisi dan contoh akan disampaikan oleh Rian Ahmad Rivaldo. Kepada Rian Ahmad Rivaldo, saya persilahkan. Definisi karya ilmiah. Karya ilmiah sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan dan juga dunia penelitian. Kebanyakan karya ilmiah yang diterbitkan merupakan hasil dari berbagai macam riset yang dilakukan oleh lembaga penelitian ataupun lembaga pendidikan. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Definisi karya ilmiah menurut para ahli. Ada yang pertama menurut Eko Susilo. Karya ilmiah menurut Eko Susilo adalah salah satu karangan atau tulisan yang didapat sesuai sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan. Ada selanjutnya menurut Broto Wojoyo. Karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Menurut Jones, karya ilmiah merupakan karangan ilmu yang ditujukan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Adapun menurut Harry Firman, karya ilmiah itu sendiri merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan atau dipaparkan dari hasil pengkajian ataupun penelitian yang telah dilakukan, yang dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. Dan menurut Dr. Andes Toto Juroto dan Dr. Bambang Supriyadi, pengertian karya ilmiah itu sendiri adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis mengikuti metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. Itu merupakan pengertian karya ilmiah menurut beberapa para ahli. Dan terakhir, pengertian karya ilmiah menurut KBBI merupakan karya tulis yang dibuat menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dan berdasarkan fakta seperti observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Terima kasih kepada Rian Ahmad Rivaldo. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Febrian Anggun. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Febrian Anggun Sasmita. Kali ini aku akan menyajikan penjelasan tentang jenis-jenis karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah itu ada 6. Yang pertama yaitu artikel ilmiah. Dalam konteks jurnalistik, artikel merupakan karya ilmiah yang berisi pendapat subjektif penulisnya mengenai sebuah peristiwa atau masalah tertentu. Sedangkan menurut sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau kumpulan artikel dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Kedua yaitu makalah. Makalah bisa diartikan sebagai karya tulis ilmiah yang kajian masalahnya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Makalah biasanya dipaparkan dalam sebuah seminar berupa presentasi atau bisa juga dipresentasikan di kelas. Makalah disajikan dalam bentuk yang sederhana, tetapi masih tetap mengacu pada kaidah tata cara penulisan yang berlaku. Yang ketiga yaitu paper. Paper merupakan satu di antara jenis karya ilmiah yang populer di kalangan mahasiswa. Tak jarang, dosen memberikan tugas kepada para mahasiswanya untuk membuat paper. Konten yang disajikan dalam paper hampir mirip dengan artikel ilmiah. Bedanya, dalam paper tidak ada tata cara penulisan tertentu seperti bab dan subbab. Paper biasanya terdiri atas beberapa halaman saja. Kemudian yang keempat yaitu skripsi. Skripsi erat kaitannya dengan mahasiswa semester akhir.
Pasalnya, jenis karya ilmiah ini digunakan sebagai syarat wajib untuk lulus jenjang strata 1 dan mendapatkan gelar sarjana atau S. Secara lengkap, penulisan karya ilmiah ini berupa pengujian suatu teori yang diterapkan pada suatu permasalahan yang dipilih oleh penulis. Hasil penelitian biasanya berupa analisis maupun pembuktian yang ditemukan oleh penulis. Analisis yang ditulis dalam skripsi dibedakan menjadi dua metode penelitian, yaitu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Kemudian yang kelima yaitu tesis. Tesis merupakan jenis karya ilmiah yang hampir mirip dengan skripsi. Bedanya, tesis diperuntukkan bagi mahasiswa pasca sarjana sebagai syarat wajib untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar magister. Jika skripsi ditulis berdasarkan pendapat subjektif, dilandasi teori yang berlaku, tesis ditulis dengan menyajikan analisis lebih mendalam menggunakan teori. Tak hanya itu, tesis juga bisa berupa pembuatan produk baru, seperti media pembelajaran atau semua hal yang berkaitan dengan jurusan yang dipilih. Yang terakhir yaitu disertasi. Dalam jenjang pendidikan perkuliahan, ada 3 strata, yaitu strata 1 atau S1, strata 2 atau S2, dan strata 3 atau S3. Jenjang S1 dan S2 secara berurutan diwajibkan untuk menciptakan karya ilmiah berupa skripsi dan tesis. Sedangkan mahasiswa program S3 diwajibkan menyusun disertasi untuk meraih gelar doktor atau disingkat dengan DR. Di luar negeri, gelar ini menggunakan predikat internasional, yaitu PhD. Dalam penulisan disertasi, harus berdasarkan pada penemuan atau teori baru yang dicetuskan oleh si penulis. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Febrian Anggun yang telah menyampaikan materi tentang jenis-jenis karya ilmiah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan antara karya ilmiah dengan karya semi ilmiah dan karya non-ilmiah. Pada perbedaan, kita akan bahas tentang kriteria sistematika. Nah, pada sistematika karya ilmiah ditulis dengan sistematis atau berurutan, yang berawal dari cover atau halaman judul, lalu judul, kemudian kata pengantar, lalu daftar isi, dilanjuti dengan bab 1 pendahuluan, lalu bab 2 isi, dan bab 3 penutup, kemudian diakhiri dengan daftar pustaka. Nah, di sini dapat ditemukan pada makalah maupun skripsi. Berbeda dengan karya semi ilmiah, di mana karya semi ilmiah merupakan karya yang ditulis oleh penulis dengan pembuka, lalu argumentasi, dan penegasan ulang, di mana dalam contohnya yaitu artikel ilmiah, sistematikanya yaitu judul, identitas penulis, lalu abstrak dengan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, lalu pendahuluan, kemudian metode, kemudian hasil, lalu pembahasan, dan kesimpulan, lalu diakhiri dengan daftar pustaka. Sedangkan karya non-ilmiah, di mana karya ini berawal dari pembuka, isi, dan penutup, yaitu abstrak. Abstrak ialah gambaran dari awalan cerita, lalu orientasi, komplikasi. Komplikasi ini urutan kejadian waktu dalam suatu cerita. Lalu evaluasi, kemudian resolusi, kemudian diakhiri dengan koda. Koda yaitu amanat dari cerita tersebut. Selanjutnya, perbedaan pada kriteria diksi. Karya ilmiah menggunakan diksi dengan kata baku maupun kata ilmiah dan sinonim, yaitu persamaan kata. Sedangkan karya semi ilmiah menggunakan kata ilmiah dan juga kata-kata populer. Sedangkan pada karya non-ilmiah menggunakan kata-kata populer, namun ada juga ditemukan kata yang tidak baku dan bermakna denotatif maupun konotatif. Nah, pada kriteria contoh, karya ilmiah ini contohnya seperti skripsi, makalah, dan tesis. Sedangkan karya semi ilmiah contohnya yaitu artikel, opini, dan editorial. Sedangkan pada karya non-ilmiah contohnya itu kayak dongeng, cerpen, drama, dan novel. Apa sih tujuan dari karya ilmiah? Nah, tujuannya itu tidak mengejar keuntungan pribadi. Sedangkan karya semi ilmiah yaitu menguntungkan penulis. Sedangkan pada karya non-ilmiah tidak memuat hipotesis atau pernyataan sementara. Nah, kata hubung. Perbedaan pada kata hubung karya ilmiah yaitu menggunakan kata hubung intrakalimat dan antarkalimat yang teratur dan sistematis. Sedangkan karya semi ilmiah menggunakan kata hubung intrakalimat yang teratur. Lalu bagaimana dengan karya non-ilmiah yang menggunakan karya non-ilmiah sendiri menggunakan kata hubung intrakalimat dan antarkalimat yang teratur dan gaya bahasanya yang abstrak. Apa sih persamaan dari ketiga karya tersebut? Tentunya sama-sama sebuah karya tulis.
Karya tulis di mana dihasilkan dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikan melalui bahasa tertulis kepada pembacanya dan mudah dipahami. Lalu ketiga karya ini tentunya berisi fakta dan aktual, namun pada karya non-ilmiah hanya berisi fakta. Dalam menyajikan sebuah karyanya, sama-sama disajikan dengan sistematis, baik yaitu pembuka, isi, dan penutup. Baik, sekian video dari saya dan teman-teman saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.